Terima kasih perhatian panitia kalau saya minta di awal karena sesudah ini akan segera melanjutkan tugas lain. Saudara, enak suasana Betawi ya? Enak kan? Ya, berjalan-jalan di toko sembako, tidak sengaja memecahkan teko. Izinkan saya membuka pidato, walau mungkin gak singkat, tapi pasti gak neko-neko. Saya hormati Ibu Dirjen yang diwakili oleh saudara saya terkasih Pak Amar Belkawatu, saya kasih Bang Arya Parimbing, Mas DKI, juga pejabat gubernur. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian, khususnya yang datang dari luar Jakarta. Saya melihat dari Papua ada di sini. Dari Sumatera, dari Aceh juga saya melihat. Artinya dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Terima kasih atas respons positifnya terhadap undangan menghadiri Rakernas ini. Dalam peziarahan komunis kita selama ini, saya menyaksikan dan mengalami sendiri Rakernas seperti ini sangat strategis dalam mendinamisir gerakan ekumenik. Meski Rakernas seperti ini tidak ada dalam hierarki pengambilan keputusan dalam lingkup PGI, tapi kegairahan teman-teman pimpinan PGW dan SAG tidak pernah surut mengikuti Rakernas dari tahun ke tahun. Saya melihat ada misalnya wajah yang sudah 14 kali mengikuti Rakernas. Yang tertua saya kira di antara kita. Boleh kamu diri, Bung Andri. Kalau nggak ada Bung Andri, nggak rame ini. Terima kasih Bung Andri. Ya, memang Rakernas seperti ini seperti ditunggu-tunggu, melebihi persidangan ekumenis lainnya. Rakernas seperti ini memang biasanya jauh dari pendekatan formal. Suasananya sangat cair dan penuh canda. Kalau Pak Benny Halim bilang, pokoknya kalau nggak ada Rakernas, mendingan kita korbankan MPL dan sidang raya asal Rakernas ada. Tetapi suasana cair dan canda itu juga tidak mengurangi komitmen pelayanan kita yang serius dan ekumenis. Suasana rapat kerja seperti ini biasanya sangat kental dengan bungkusan persahabatan. Dalam setiap kali persidangan, bukan hanya Rakernas tapi juga sidang-sidang ekumenis lainnya, saya berulang kali mengatakan bahwa kita tidak sedang mengadakan persidangan di ruang hampa, tetapi kita sedang mengadakan persidangan di tengah situasi konkret yang mengitari kita. Istilah kerennya dari kampus kita selalu bilang Z11-nya. Salah satu tantangan yang suasana konkret sekarang, salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang ini, sebagaimana diingatkan oleh sidang raya lalu, adalah transformasi budaya digital. 3 karakteristik dunia digital yang sangat kita banggakan saat ini adalah kecepatan yang luar biasa, banyaknya pilihan yang tersedia, dan customize daripada alat-alat digital itu. Tetapi sekaligus juga sangat problematis ketiganya. Kecepatan di dunia internet yang dari waktu ke waktu makin cepat ternyata juga menggerus kesabaran kita. Banyaknya pilihan juga mengakibatkan kedangkalan berpikir. Kami baru saja mengikuti pertemuan nasional perguruan tinggi Kristen seluruh Indonesia di Bali. Di sana terungkap bagaimana ternyata para mahasiswa sekarang hanya copy paste untuk karya-karya tulis. Tidak lagi serius, kedangkalan berpikir sedang terjadi. Dan customize dari gadget kita makin memupuk sikap hidup individualistik. Sesungguhnya teknologi digital, khususnya artificial intelligence yang sekarang sangat kita banggakan, diciptakan untuk membantu kita, manusia, mengatasi keterbatasan kita. Sehingga seluruh karya-karya kita, kinerja kita, bisa lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Saya juga tergoda tadinya untuk menggunakan artificial intelligence untuk membuat sambutan ini. Tapi saya tidak tega. Memang kita kini sedang memasuki society 5.0, di mana kita manusia bekerja sama dengan komputer.
di mana komputer mampu mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada, sesuatu yang sifatnya sangat original, baru sama sekali. Khotbah-khotbah pendeta kita kalah cepat, kalah originalnya, dan kalah indahnya dibandingkan dengan karya ChatGPT. Transformasi yang terjadi ini makin lama makin cepat, mendasar dan meluas, hingga ketika kita sebut dengan artificial intelligence tadi. Profesor Dr. Richardus Eko Indrajit, Rektor Universitas Pradita, menyebutkan dengan artificial intelligence ini, yang malas akan makin malas, yang bodoh akan makin bodoh, tetapi sebaliknya, yang pintar akan makin pintar, yang kreatif akan makin produktif. Jadi sangat tergantung. Sama seperti khotbah Pak Pendeta tadi, ajakan marilah tadi yang membuka dua kemungkinan. Ternyata perkembangan dunia digital ini juga membuka dua kemungkinan, mau air kehidupan atau malapetaka, seperti khotbah kami tadi. Tergantung kita menggunakan dunia digital ini. Kini kegalauan saya yang terbesar adalah begitu mudahnya warga jemaat kita diombang-ambingkan oleh penggunaan smartphone sekarang ini. Indonesia negara keempat terbesar di dunia pengguna smartphone, tetapi menurut Microsoft 2021, Indonesia dalam menggunakan smartphone-nya adalah negara paling tidak memiliki keadaban digital, karena terbanyak digunakan untuk penipuan, hoax, dan semacam itu, termasuk juga judi online yang beberapa teman saya pendeta juga menjadi penggemar judi online. Bukan hanya itu, buzzer kini lebih dipercaya oleh umat ketimbang pendeta atau bahkan ketua sinode. Buzzer kini bahkan lebih dipercaya daripada ketua umum PGI. Sudah terbukti. Dan satu lagi, ternyata kita semua hanya menjadi pemakai yang konsumtif dalam teknologi digital ini, minus kreativitas dan inovasi. Dalam terang itulah MPH PGI menaruh harapan besar kepada seluruh MPH PGI wilayah maupun desa diri untuk juga mengembangkan literasi digital di wilayahnya masing-masing. Literasi digital, baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat umum, harus masuk menjadi agenda pastoral gereja kita. Di waktu-waktu lalu sebelum pandemi, kita bersama-sama mengkampanyekan gerakan 1821. Kalau Bapak Ibu masih ingat, gerakan 1821 adalah jam 6 sampai jam 9, 3 jam stop penggunaan segala bentuk alat-alat gawai, dan melakukan 3B, bermain, berbincang, dan belajar bersama dengan keluarga. Tetapi sesudah pandemi, mau tidak mau semua kita harus menghabiskan waktu dengan gawai. Sekarang pandemi telah usai. Sediakah kita istirahat sejenak dari penggunaan gawai kita dan berbincang bersama, termasuk di Rakernas ini? Bersediakah kita sejenak meletakkan HP kita, gawai kita di kantong dan berbincang bersama? Semoga dalam ibadah tadi, ketika kita membuka gawai, sedang mengirim pesan kepada Tuhan dan bukan kepada seseorang di luar sana. Di tengah keadaan yang sedemikianlah kita kini menyelenggarakan rapat kerja nasional ini di bawah sorotan pokok pikiran spiritualitas keugaharian, membangun kehidupan yang demokratis dan berkeadilan, serta politik yang bermoral dan beretika. Kita sama sudah 10 tahun menggeluti spiritualitas keugaharian. Spiritualitas keugaharian tidak sesederhana yang kita pikirkan. Spiritualitas keugaharian setidaknya mengandung 3 dimensi. Yang pertama, keberanian untuk mengatakan cukup, kontrol diri dan berani mengatakan cukup. Tetapi yang kedua juga adalah karena tidak semua orang mampu memenuhi kecukupannya, kita diminta juga untuk berbagi. Tetapi mengatakan cukup dan berbagi saja ternyata juga tidak cukup.
Karena sistem yang diciptakan sekarang membuat orang sulit menjangkau kecukupannya. Sehingga kita diajak, selain berani mengatakan cukup, sedia berbagi, kita juga diajak untuk berjuang bagi sistem yang lebih adil di negeri kita tercinta ini. Kiranya konsultasi ini memberi inspirasi bagi kita dalam merumuskan tugas panggilan teologis kita dalam perjalanan komunitas kita di Indonesia saat ini. Terutama berhadapan dengan realitas perpolitikan kita yang nampaknya sedang meminggirkan moral dan etika. Saya bergembira kita memakai pikiran pokok terkait dengan moral dan etika di dalam dunia politik ini. Saat ini kita sedang menuju pilkada serentak yang akan berlangsung November yang akan datang. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kita dalam mempersiapkan umat. Akankah kita sedia menjunjung nilai-nilai etis dan moral dalam pilihan-pilihan kita dalam perhelatan besar ini? Tetapi pertanyaan yang sama juga bagi kita semua, yang juga harus kita gumuli dalam kita mempersiapkan sidang raya yang akan datang. Apakah kita juga sedia menjunjung nilai-nilai etis dan moral dalam mempersiapkan suksesi kepemimpinan PGI untuk 5 tahun yang akan datang? Ini menjadi pekerjaan besar kita, termasuk mestinya menjadi pergumulan kita di sidang rakernas ini. Izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPH PGI Wilayah DKI Jakarta yang membawa kita ke alam Betawi. Terima kasih kepada teman-teman yang memungkinkan terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada Paduan Suara Komisi Perempuan PGI Wilayah DKI Jakarta, Serafika dari GBKP Mojojua. Dan terima kasih kepada kita semuanya. Burung Papua, burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, selamat jalan dan selamat bertugas.